Selamat datang di Obrolan Pantry. Obrolan soal hidup dan keuangan. Bareng Puri dari Mencoba Minimalis. Dan gue Tirta dari Big Alpha. Kurangin yang gak perlu, Atur duitnya. Sudah hadir bersama kita, Hai. Philip. Ya. Selamat datang Thank tetangga you. kita di daerah Cilandak. Asik. Selamat datang Philip di sesi Obrolan Pantry kali ini. Oke. Sebenarnya ngobrol di sini santai-santai aja sih, Lip. Nggak kayak di podcast Deddy Corbuzier Tapi gitu. gue deg-degan loh. Nggak usah, biasa aja di sini. Deg-degan loh. Kayak mau di itu. Nggak akan dihujat netizen misalnya. Nggak ya? Jadi Berarti ya? dia aja. Oke, Nggak dihujat beda. gua. Oh, Nggak dihujat oke. gua. Pertama, mungkin Philip ini kalau belum yang tahu, lu sebenarnya dikenal sebagai apa sih, Lip? Branding lu di media sosial? Gue sih brandingnya sebenarnya financial coach ya. Financial coach. Jadi ceritanya ya emang suka edukasi aja soal finance gitu. Gitu. Terus memang akhir-akhir ini lebih ke edukasi soal asuransi, meskipun gue bukan agent, tapi kayaknya masih banyak orang yang nggak ngerti soal asuransi ya. Kalau misalnya investasi kan banyak tuh, Iya. ya kan. Terus udah gitu kalau misalkan buat ngatur duit kan kayak bosen lah ya, gitu-gitu doang ya sebenarnya ya. Gitu ya. Gue sih sebenarnya emang lumayan deep di asuransi, gitu. Tapi lu membrandingkan diri lu As a financial sebagai coach. as a financial coach. Ya, karena Lu menerima klien nggak? financial advisor menerima klien. Kan gue dulu nerima, sekarang udah nggak. Kenapa tuh? Nggak ada duitnya? Atau terlalu banyak duitnya? To be honest, yang datang ke gue kebanyakan itu adalah yang udah susah banget lu, gini loh. Kalau misalkan lu mau ngelola duit, Ya. means harus ada Duitnya. Iya. Problemnya adalah Ada duit. itu. Tidak ada duitnya. Kan gue nggak bisa kasih solusi apa-apa. Ya udah akhirnya kasih solusinya ya on general aja. Gitu. Oh, Jadi lebih ke oke. kelas, kayak gitu-gitulah. Oke. Iya, tapi yang menarik tuh sebenarnya tahu transformasinya lo sih gitu. Jadi kalau ngelihat LinkedIn-nya Philip ya, anak binus, Iya, saya Eskom. IT. Saya IT kan? Eskom, iya. Iya. Yang dulunya programming, Iya. Jadi lu dari IT terus ke broker. broker Ke dulu, sekuritas, kan? sekuritas, Sekuritas. Iya. terus ke asuransi. Enggak, gue nggak ke asuransi. Oh nggak, sempat ke asuransi. Enggak, gue jadi pas broker, terus udah gitu, ya emang gue jadi broker, sambil gue financial advisor. Oh oke. Akhirnya sekarang udah full time menjadi content creator dong. Ya. Oke. Pertanyaan gue adalah, apa yang bisa membuat lu yakin untuk loncat kapal, Lip? Dari pekerja kantoran lah kita ngomongnya secara in general ya. Oh, jadi dari kantor sekuritas dulu jadi content creator. Iya, Yes. iya. Oke, apa ya? Gue tuh dibilang sama temen gue unemployable, yes. Iya. Orang susah diatur. Jadi ya gue tuh lumayan idealis, terus udah gitu kayak, ya kan kalau misalnya lu masuk dalam satu korporasi kan, itu kan kapal gede kan. Iya, iya. Lu nggak bisa langsung belok gitu aja karena ya banyak aturan dan segala macam. Nah, gue merasa kayaknya gue bisa membuat sesuatu yang lebih, memberikan sesuatu yang lebih kalau misalkan gue keluar gitu. Jadi gue bikin Skoci begitu. Gitu akhirnya pada saat Skoci itu udah beres, udah jadi, ya gue jadi content creator aja. Oh oke. Jadi lu emang sudah menyiapkan Skoci itu ketika lu masih punya full time job. Yes. At what point akhirnya lu bilang, oke ini kayaknya cukup nih Iya. buat gua nih. Apakah ada numbers yang tertentu? Oh, yang- Nah iya, itu numbers. sebagai Pasti financial dong. coach, Itu ini ada pasti yang nonton numbers pengen ya. kan, gue juga pengen jadi Iya, iya, 100% content creator. Emang duitnya ada, emang Ada. gaya dan sebagainya. Jadi formulanya apa tuh? Oke, jadi waktu itu ditawarin pertama kali itu IG Live kalau nggak salah ya. Iya. IG Live-nya itu 1 jamnya itu kurang lebih bisa cover 75% dari gaji gue. Oh. Gue melihat Mahal oh, sekali ternyata sepertinya rate Anda ya. antara rate yang mahal atau gaji yang kecil. Oh, Ya iya. kan? Bener dong ya kan? Nah, tapi ternyata waktu itu kayak, oh ya udah ternyata di dunia di luar sana kalau misalnya gue menjual service gue doang, ada nih duitnya nih. Ya udah coba deh beberapa bulan ke depan. Dan akhirnya dapat satu kesempatan waktu itu yang gue bisa cover kayak beberapa bulan dari gaji gue. Gue pikir, ya udah kenapa ini nggak dijadiin full time aja? Iya. Gitu akhirnya ya udah full time. Oke. Gue pernah baca salah satu stories lu ngebahas ini. Lu mengakui bahwa lu dulu orang yang nggak bisa ngomong, nggak bisa presentasi. Yes. Padahal kan sekarang role lu tuh sebagai financial coach, at least harus bisa berkomunikasi dong, baik verbal Iya, maupun betul. secara tulisan di Instagram lo. Iya betul Pak. Gimana? Itu Jadi gimana? gini journey-nya? Pak, ceritanya Pak. Waktu saya CFP itu, Heeh.
Ini CFP 2014-2015 ya. Lo ngambil itu bersamaan dengan ketika lo di sekuritas? Yes. Ah, gitu. oke. Nah, waktu gue ngambil itu, terus udah gitu, gue nanya ke guru gue gitu yang ngajar CFP dan segala macam. Gue mau buka konsultasi nih, tapi gue nggak mau jadi speaker karena gue emang nggak bisa ngomong dan gue nggak mau ke sana gitu. Terus udah gitu, ya nggak bisa. Sekarang ini bisnis financial advisor, bla 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 lah intinya. Intinya nggak bisa. Nggak terlalu menarik waktu itu. Nah terus udah gitu, tapi gue nggak mau jadi speaker gitu. Karena gue nggak bisa ngomong. Even sampai beberapa tahun seudahnya gue masih, gue nggak mau deh. Sampai ada satu kesempatan di mana gue dapet kerjaan dulu, jadi di hire sama salah satu bank untuk kasih training. Gue belum bisa ngomong. Ngangong-ngangong. Tapi gitu. duitnya ada. Ada duitnya. Dikasih ininya adalah dikasih kesempatan itu, gue dapet jobnya kalau nggak salah sebulan seudahnya deh, gue ditawarin. Ya udah, akhirnya gue masuk dong ke dalam satu kursus yang untuk public speaking. Tetep dong, namanya kursus public speaking dalam 1 bulan tuh bisa ngapain sih? Nggak bisa kan? Ngangong-ngangong juga tetap. Ya udah hajar, udah terima duitnya kan? Ya udah hajar aja. Jadi at the end tuh emang motivator paling kuat adalah uang ya? Atau kepepet? Atau Duit emang, duit. Iya. Jadi emang gue juga merasakan hal yang sama ya, maksudnya dari loncat dari pegawai kantoran terus bikin sesuatu dan rules-nya adalah ada duitnya nggak? Kalau ada duitnya gue kerjain deh gitu. Iya dong, pasti. Iya nggak sih? Iya. Jadi litmus tesnya adalah apapun itu harus ada duitnya. Realistically iya dong. Iya. Pasti. Oke, gue diapit oleh 2 orang yang memang populer di sosial media ya, nggak usah ditanya dia mah. Yang suka banyak, yang sebel juga ada gitu. Jadi gue pengen tahu sih apa yang jarang orang tahu tentang kehidupan jadi content creator gitu. Kayak apakah lo punya tim, terus lo investasi energi dan waktu lo kayak gimana, ngejaga kewarasan ketika yang sebel sama lo juga banyak kayak gitu. Apa sih yang belum banyak di highlight gitu dari kehidupan itu? Oke, bikin konten kan kayaknya gampang ya? Ya kan? Bapak ngerasain sendiri dong ya Pak ya? Gitu, konten orang cuma berapa slide doang ya kan, masa susah sih. Terus udah gitu kayak Reels cuma 90 detik. Iya. Apa sih susahnya Pak? Orang cuma tinggal di videoin doang ya kan? Gampang banget emang tuh. Tapi di sini udah dihitung belum orangnya ada berapa nih buat ngurusin satu konten kayak gini doang. Iya. Ya Nggak kan? kelihatan di layar ini, nggak kelihatan. Back orang-orang di belakang kita banyak gitu. Cuma gua karena tim gua termasuk orang yang concern sama OPEX. Jadi gua pengen semuanya itu lebih gampang diatur. Iya. Gitu. Mungkin control freak, nggak tahu juga lah ya gitu. Cuma gua kayak mempermudah itu semua dengan cara ya semuanya udah di setup, kayak misalkan kamera ini udah ada gitu, terus udah gitu gue punya satu station yang gue nggak usah kemana-mana lagi, gue tinggal di situ aja gitu. Kerja di situ, terus syuting konten di situ udah aman semuanya. Jadi lebih streamline, lebih gampang buat gue gitu. Nah tapi bikin konten itu kan nggak semudah itu, dan kita juga harus bergantung sama platform. Ya, algoritma. Ya kan? Konten kita harusnya bagus gitu, terus udah gitu, tapi algoritmanya lagi ya udah gitu, nggak bisa diiniin. Jadi ya banyak lah warnanya. Tunggu, jadi tim lo ada berapa? Sekarang yang core tim lo? Sekarang core-nya 2. Core-nya 2? Saya dengan si itu doang, si editor. personal. Enggak. PA. Editor sekarang gua freelance. Oh, oke. Gua sama PA. Sama PA. Yes. Kecil ya timnya ya? Kecil dong Pak, saya Pak. Sama seperti kita. Sangat kecil. Oke, pertanyaan gue adalah sekarang kan creator ekonomi ya, Lip, dan lu dan Big Alpha kan sebenarnya adalah produk dari creator ekonomi. Yep. Dan lu berhasil hidup dong. Dan gue tadi lihat mobilnya baru gitu ya. Keren gitu ya, maksud gue. Bapak, gimana sih? Udah sebut dong, jangan usah sebut merek. Lu akan merekomendasikan profesi ini nggak ke orang lain, ke viewers, ke followers untuk menjadi orang yang hidup dari creationsnya, dari karyanya? Iya. Sebenarnya bukan hidup dari keahlian, bukan cuma untuk content creation kali ya. Iya. Maksud gue dengan semua orang tuh punya satu skill yang mereka bisa ajarin ke orang lain. Mungkin nggak tahu ya, mungkin soul gue itu lebih ke edukasi kali ya. Iya. Jadi lu punya sesuatu yang lu bisa bagi ke orang lain, dan sesuatu itu bisa berharga buat orang lain. As simple as that gitu. Dengan spirit kayak gitu menurut gue relevan banget kerjaan content creator. Plus ya emang kita harus ada duitnya gitu, emang bisa hidup dari situ. Ya kenapa enggak gitu. Kalau misalkan emang spiritnya sharing sih oke ya menurut gue ya.
Jadi berarti harus berbasis keahlian dulu. Iya dong. Abis pasti. itu lu share gitu. Tapi kadang-kadang orang ngeliatnya yang kayak, oh keahliannya harus tinggi banget nih. Sebenarnya enggak sih, kayak semua orang punya something there they can share kan. Iya, iya. Ya kan? Oke. Lu punya haters nggak? Kan content creator itu menurut gua Pasti tidak ada. bisa lepas dari banyaknya haters ya. Pasti ada. Cuma kan saya tuh pasifis, Pak. Oh, tidak entertain haters ya? Enggak. Kalau misalkan ada yang gitu, paling gue cuma ketawa doang. Oh. Atau Nggak lu enggak, bales, nggak lu respon. kalau misalkan gue balas paling cuma kayak 1-2 kata Ya. gitu. Males ya entertain kayak gitu ya. Oh, gitu. Nggak di entertain aja. Maksudnya kan haters itu kan free promoters, enggak ya? Oh iya, kalau misalkan kayak gitu yang jadi gue biasanya nggak perang sendiri. Oh. Jadi emang ada yang pro, ada yang kontra. Iya, iya. Tapi saya nggak ikutan, Pak, di situ, Pak. Oh, Anda tukang nyiramin bensin aja ya? Kalau saya siapin wadah aja. Silakan beropini di wadah ini gitu kan. Cuma kan ya sesuai dengan aturan Instagram, ya boleh lah kayak Ya, gitu. Oh, oke. Gitu. Jadi emang tidak lepas ya. Jadi buat kalian yang pengen jadi content creator, ini advice dari gue gitu ya. Dan dari Philip, haters itu adalah inherent risk ya. Tidak bisa Iya, terhindari. Itu tidak bisa dihindarin. Jadi caranya adalah diemin aja. Kecuali kalau gue kan suka gitu ya. Ya. Melihat komentar-komentar haters itu lucu kadang menurut gue. Nah, yang menarik juga perpotongannya adalah selain lo selalu banyak ngomongin financial, kemudian insurance, lo banyak ngomongin juga soal pengembangan diri atau self development gitu. Nah, pertanyaan gue adalah apakah lo tim yang setuju bahwa hubungan romantis itu bisa rusak gara-gara uang? Bagaimana? Hubungan romantis bisa rusak karena uang. Semua juga bisa rusak karena uang. Karena uang. Karena uang bisa. Iya. Kan? Apakah itu menjadi apa ya? Faktor utama gitu? Tergantung kali ya. Semuanya faktor utama apa dulu nih? Iya. Kerusakan hubungan, karena lu bilang bisa hubungan apa aja ya, pertemanan, Yes. hubungan romantis. Jadi kayak top 3-nya tuh uang ada di situ. Gue yakin gitu. Lu udah Iya. sampai di tahap itu nggak? Ada, bukan hubungan romantis, hubungan Iya. pertemanan ada lah Iya. gitu. Karena pada akhirnya kalau misalkan soal duit, semua orang akan menyelamatkan dirinya sendiri udah pasti kalau misalnya ada masalah gitu. Iya. Jadi menurut gua bukan top 3 kali ya, top 1 lah. Oh. Perusak menurut gua ya. Makanya sekarang lo juga di platformnya juga membahas hubungan, kadang relationship ya. Kan terus saya suka iseng, Pak. Oh, ya. gitu. Ada yang minta, ya udah gua bahas terus kayak gitu kayaknya kok rame. Iya. Saya juga bingung, Pak, Iya, kenapa saya jadi juga rame suka gitu ya. kan? Iya, saya juga suka ngompor-ngomporin orang gitu. Ini red flag nih sebenarnya gitu. Ini apa gitu. Tapi kan ya emang nggak bisa lepas gitu. Kayak hubungan manusia, kita nggak usah ngomong relationship kayak romantic deh ya. Any kind of relationship itu gue rasa sama duit pasti deket. Dan kayak misalkan ada pengalaman pribadi apa enggak, gue rasa kebanyakan orang pasti punya pengalaman pribadi yang ada hubungannya sama duit sama relationship. Iya, oke. Kan lu udah konten berapa lama, Lip? Berarti dari pertama kali full time? 2020 ya? Berarti udah Itu 3 pandemi tahun. banget ya? Pandemi ya, hebat ya. Belum pernah loncatnya di pandemi ya? Iya dong. Oke. Nah, lu punya satu fun fact nggak yang lu tangkep, lu bisa anjir fenomena ini ternyata ada ya di masyarakat dari lu bikin konten finansial 3 tahun gitu. Apa yang menarik buat lu? Yang menarik itu sebenarnya gue melihatnya kayak konten kan, Iya. gitu kan, konten maksudnya yang kayak cuma enteng lah. Tapi dari konten yang cuma begitu doang, itu bisa impactingnya bisa sampai, kok thank you ya, gara-gara konten lu yang kayak segitunya. gini. Iya, itu yang kayak keeps me going tuh yang kayak gitu tuh. Kayak tiba-tiba bangun-bangun terus udah gitu ada yang, kok thank you ya gara-gara gini-gini segala macam, gue akhirnya jadi tahu, gue akhirnya bisa jadi gini, bisa gitu. Padahal kita ngeliatnya kayak, Gitu doang gitu ya. nah kayak gitu. Iya. Apa yang paling menyentuh dan wah gue nggak nyangka impact gue atau konten gue segitunya? Ada yang utang beres, ada yang bisa beli sesuatu, Iya. kayak gitu. Pernah di kehidupan nyata nggak yang ketemu lu saya Enggak. Kalau gua malah, gua kan nggak bisa menanggapi komplimen ya. Gua nggak bisa, I don't know how to react dengan pujian kan. Jadi pernah sekali waktu itu orang temu nyalamin gue, bang makasih ya bang. Gue tuh kayak doang. Gue nggak ngerti gue. Gimana sih handle komplimen tuh? Gue lebih kuat handle Dihujat. hujatan. Iya makanya itu dia gue baru ngomong. lebih kuat dihujat daripada dipuji gue. Gue dipuji pernah langsung kayak gitu ya, kayak makasih ya bang udah gini. Gue kayak oh iya. Hai. Akhirnya jadi awkward. Ya, emang pasti sama karena kan kita ngerasa kayak Iya. it's just a content. Cuma Iya. ternyata setelah
kontennya itu A, B, C, D udah banyak banget, dan kita komunikasi sama mereka, ternyata menghasilkan sesuatu loh. Dan harus diakui itu sangat rewarding sih. Yes, Bener. iya kan? Iya. Itu kayak non-financial reward gitu ya. Betul. Gitu. What won't you do online? Apa batasan yang gue nggak akan melakukan itu sebagai content creator? Pamer harta? Kan itu kan cara cepat ya. Oke. Nih. Sekarang kan konten creator itu dong. Pamer harta atau pamer anak umur 5 flexing. bulan. Naik jet ski. Waduh. Wah, aku nggak ikutan. Bapak nih. Kalau panen hujatan kalau gini. Jadi what I wouldn't do, karena emang gue kerja dari dulu emang udah di market, jadi gue akan melakukan sesuatu yang based on OJK punya ada suratnya deh. Iya. Kalau nggak ada aturan Listnya. OJK-nya, gue nggak berani. Oh, jadi lu nggak akan mengendorse atau membahas instrumen-instrumen yang istilahnya quote-unquote belum legal lah di Indonesia gitu ya? Iya, termasuk kayak misalkan lu bisa beli saham di oke. ya gitu. Iya. Gue karena waktu itu belum ada Izinnya. OJK. Iya. Sekarang udah ada Bapepti dan segala macam. Gue nggak dulu Iya. gitu, karena kan by rule juga kan. Betul. Itu Daripada juga. masalah. Padahal lu duitnya banyak itu, Pak. Iya, saya tahu, Pak. Saya juga butuh duit, tapi gimana, Pak? Iya. Itu banyak sekali tuh endorsement itu. Iya. Kompas moralnya masih kuat. Iya. Yes. Si kuat. Everything has a price lah. Nah, itu idealisme juga punya Mungkin harganya. harganya belum kena Iya, Bapak belum, ini. belum tahu harganya, atau masih bodoh gitu. Ya. Jadi, Enggak lah. tapi emang itu ya. Jadi rulebook lo adalah kalau itu belum legal, lu nggak akan endorse atau Nggak bahas bisa, itu. susah gitu. Selalu akan ada koridor itu. Terus, lu punya kiblat nggak untuk bikin konten finansial? Luar atau dalam? Kan kita banyak nih. Atau lu hanya sendiri aja gitu? Kayak, ini kayaknya benar atau Semau salah? gue aja jadinya. Oh, karena lu yang itu ya, kayak pengen susah disetir tuh ya? Iya, itu yang bikin gue sampai ya kalau misalnya lo tanya sekarang ada idol apa enggak nih, ada yang someone to look up, biasa gue ngeliatnya kayak ya oke, gue suka, cuma ya oke, nggak pernah ada yang kayak oh ya gue pengen seperti dia, nggak ada gitu. Kalau referensi, jadi kan bisa banyak ya sebenarnya, nggak cuma khusus satu Nggak orang. ada gitu. juga. Nggak ada juga. Juga. Wah, dia bener Lone Ranger gitu ya. Asli single fighter, solo karir. Iya. dia. Iya. Kalau misalkan emang personality kan biasa kan yang gue keluarin, kalau misalkan emang itu kan personality beda ya semua orang ya, meskipun kita sama-samain juga. I don't think, nggak ada sih kayaknya sih. Lu bisa bilang bahwa content creator itu adalah passion lu nggak? Gue mungkin lebih ngajar ya. Ngajar adalah passion Iya, lu. lebih ke edukasi sih. Content creation kan kayak vehicle ya. Betul. Ya kan? Mau itu bikin workshop atau bikin segala macam, tapi kan itu vehicle. Menurut gua ngajar sih. Kalau misalnya lu sharing sesuatu, I think it's more rewarding ya. Gitu. Oke. Jadi emang root-nya adalah mengajar ya. Rootnya mungkin ke situ ya. Oke. Dengan lo udah lihat ya semua yang mengakses konten lo, menurut lo pemahaman literasi Indonesia itu sejauh apa dan butuh apa? Oh, masih jauh banget. Masih harus diulang apanya nih? Masih kita ngomong instrumen, berarti sekarang ada investasi, asuransi, dan bank dan segala macam deh ya. Kalau bank semua orang udah ngerti lah kurang Ya, lebih basicnya gimana, ngerti ya kan, lah. basicnya. Investasi itu orang banyak yang pengen cepet kaya tapi nggak tahu resikonya. Betul. Ya kan. Asuransi, walah itu lebih parah lagi. Parah banget menurut gua. Jadi PR-nya masih banyak. PR means opportunity, Iya. ya kan? Gitu. Buat kita untuk mengedukasi, buat sharing soal apa yang kita tahu soal industri dan segala macam, itu masih banyak. Iya. Emang masih literasinya masih kurang sih menurut gue sih. Iya. Gua gara-gara lu nyentuh asuransi ya, menurut gue ya, ini pendapat gue, lu setuju nggak? Asuransi itu adalah produk keuangan yang paling salah dimengerti orang lain menurut gue ya. Setuju nggak lu? Setuju. Yang orang paling misunderstood sebuah tentang instrumen itu asuransi deh menurut gue. Jadi apa? Dan banyak sekali pekerjaan rumah yang harus dilakukan untuk Banyak membersihkan nama asuransi itu. Yes. Iya nggak? Yes, bener banget itu. Oke, jadi miskonsepsi terbesar soal asuransi ini langsung gue gas aja nih. Iya, Unit link. Oke. Unit link kan baru mau diganti kan? Oh ya? Jadi gue nggak tahu ngomongnya apa sih, PAYD, Iya. PAYDI kan. Karena ya selama 10-15 tahun terakhir dijualnya itu sebagai investasi. Mungkin 10 tahun terakhir, 5 tahun terakhir udah mulai ada pick up orang-orang yang mau ngebenerin image-nya ya. Iya.
dari agentnya sendiri dan segala macam. Tapi sebelum itu emang dibungkusnya sebagai investasi kan. Right. Produk keuangan itu selalu dibungkus kan. Iya. Nah, itu kebetulan dibungkusnya sebagai investasi waktu zaman pertama kali keluar gitu. Nah, akhirnya pada saat si kliennya itu udah bayar 10 tahun, 15 tahun, mereka akhirnya nanya, hasil investasi gue kayak gimana? Jauh itu. Ternyata returnnya nggak sesuai ekspektasi lah ya. Gitu. Enggak. Oh, jadi menurut lo itu adalah miskonsepsi orang terhadap insurance ya? Ya, itu yang paling gampang di point out ya. Iya, iya. Kalau gue ada satu yang menurut gue, ini hasil observasi gue ya, mungkin lo bisa nambahin, bahwa orang menganggap itu kalau dia beli asuransi, terus dia nggak ada terjadi apa-apa, dia berhak atas duit yang udah dibayarkannya. Yes, itu. Makanya follower gue banyak agent. Nah, gue tuh suka ngomong mereka, lu jangan pernah ngomong cuan. Oh. Gitu. Karena gini, mungkin persepsi mereka adalah, oke, lebih, kalau misalkan lu beli, let's say gini deh, whole life. Lu cuma bayar kayak beberapa 5 tahun, totalnya mungkin sekitar 50 juta, terus udah gitu lu dapat di tahun 99, di umur 99 or pada saat meninggal misalkan dapat 1 M. Itu cuan. Menurut gua lu jangan pernah labeling cuan deh. Karena cuan itu jadi beda nih. Ntar persepsi orang kan lu beli asuransi itu untuk cuan. Tapi sebenarnya asuransi itu kan cost. Oh ya. Gitu dong. Perlindungan. Lu nggak mengharapkan cuan. Gue ngerti maksud mereka itu adalah ya kalau misalnya dihitung-hitungan kayak gitu, itu cuan gitu. Tapi karena masih rendahnya edukasi masyarakat tuh yang kayak lu harus memilih kata-kata yang tepat untuk ngomong. Benar itu gue harus setuju itu. Iya kan? Karena jangan sampai buzzword marketing itu ditangkap sama orang lain. Oh, itu cuan dan segala macam, gratis misalkan. Contoh ya. Kan kalau misalkan asuransi itu ada biaya-biaya dan segala macam. Contoh biaya 5 tahun pertama. Oh, biaya 5 tahun pertama itu kita akan cover, Kak. Jadi ntar lo dapet premi plus berapa plus. Jadi ada gimmicknya lah. Jadi lo akan digantiin. Tapi itu bukan gratis. Eventually lo akan dibayar di netting jadinya. Lo ada biaya depan, terus udah gitu keuntungannya lo dapat di belakang. Gitu. Tapi itu bukan gratis. Gratis itu adalah lu nggak bayar sama sekali. So that's a different. Betul. Gitu. Jadi jangan gunain buzzword marketing untuk ngegunain karena masyarakat kita masih belum. Betul. Dan ini sih yang menurut gue salah satu mungkin jarang dipahami orang, apalagi agen asuransi ya. Asuransi itu kan baru dirasakan manfaatnya ketika lu kena musibah kan. Jadi banyak banget yang kalau salah ketika prospecting calon nasabah gitu ya. Dia kan bilang kayak, ya nanti kalau bapak meninggal, ngerti gak sih? Kayak, jadi orang ditakutin meninggal. Mongering kan? Iya. Tapi masih sering kok. Masih sering. Kayaknya gak akan kena sih kalau di Gen Z sekarang di firming mongering gitu. Gak kena kan? Di atas kita masih kena. Jadi salah satu yang lumayan parah itu salahnya itu adalah which is kalau misalkan seseorang meninggal, terus mereka kasih kayak big check gitu. Ya kan, big check kayak misalkan cair 1 miliar dan segala macam. Menurut gue itu nggak etis sama sekali. Karena gitu. Karena come on, ini baru ada yang mati loh, ya kan? Orang berduka loh ini. Dan itu kan simbolis kalau misalkan di Amerika dan segala itu simbolis apa? Lu kayak menang reward. Iya, lu bukan menang reward atau undian. Gue lihat tuh lagi acara duka pegang-pegang cek gitu ngasih klaim. Tapi generasi mulai sekarang mulai kritis. Jadi itu adalah dilakuin di generasi sebelum mereka. Generasi sekarang mulai ngerasa kayak ya apa yang kita rasain gitu kayak itu kayaknya udah nggak harus dilakuin deh kayak gitu. But still menurut gue yang kayak gitu-gitu tuh emang perlu di apa ya di shape lagi lah. Berarti agentnya nih, bukan sistemnya. Bisa macam-macam. Kalau misalnya kayak gitu bisa dari agensinya, bisa. Gue nggak tahu apakah dari brandnya apa enggak. Cuma itu biasa dari kebiasaan dari culture-nya sih. Oke. Ini mumpung lagi ada Philip di sini dan Philip kan brandingnya insurance guy banget nih ya. Ini gue akan tanyakan pertanyaan yang sering banget masuk ke Big Alpha terkait insurance, terutama insurance kesehatan ya. Pertanyaan adalah kalau dia udah di cover BPJS, dia perlu nggak punya asuransi swasta di luar BPJS? Bener. Ini sering banget di Big Alpha nih. Gue udah nggak tahu lagi jawabnya gimana. Silakan Lip. Oke, gini. Jadi BPJS apakah jelek apa enggak? Jadi kalau gue boleh cerita tuh, dulu om gue nggak punya asuransi. Terus udah gitu, sekarang dia udah meninggal. Tapi pada saat dia serangan jantung, itu dia punya 3 sumbatan.
Jadi satu 100%, yang dua itu bukan 100%, kayak 80 atau 70% gitu. Dan besokannya itu udah dioperasi. Itu ternyata kalau misalnya BPJS itu nggak harus melewati tahapan-tahapan, kalau misalnya emang udah emergency, lo langsung ditindakan. Benar. Gitu ya. Nah yang dua itu ngantri lagi dari belakang. Which is itu menurut gua meskipun itu apa ya, kesannya kayak kok cuma satu doang, tapi itu udah sangat-sangat membantu. Iya. Gitu. Nah kenapa sih orang harus punya asuransi? Nggak harus sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya lo emang punya budget and lo set aside adalah buat beli asuransi, dan lo hidupnya yang lumayan berisiko ada gitu. Lumayan, maksudnya lo punya duit gitu. Iya. Sesuai sama lifestyle lo aja. Asuransi juga menurut gue nggak mahal-mahal amat ya, beberapa ratus ribu, which is kita kayak makan berapa kali juga udah cover kan sekarang kan, gitu. Kalau misalnya memang lu lifestyle-nya bisa punya iPhone, bisa punya segala macam, menurut gue ya udah pakai asuransi aja, karena lu ngantri dari awal proses BPJS, kalau misalkan tidak emergency itu lumayan nyebelin. Capek. Ya, jadi tergantung sama lifestyle lu. Kalau misalkan lu emang biasanya hidupnya lumayan oke, apakah lu mau ngantri dari awal gitu. Kalau misalnya lu mau ya it's okay, tapi kalau misalnya lu nggak mau ya udah gitu. Oke, udah lumayan lah ya, lumayan terjawab lah ya. Iya. Ini soal convenience dan energi dan waktu yang harus ditukar dengan itu gitu. Nah ini naik kelas dari yang tadi, itu biasanya udah ada ceruk orang yang gue asuransi kesehatannya di cover kantor dengan menggunakan fasilitas asuransi swasta. Iya. Tapi kan gue akan ada pensiunnya nih sampai usia 55 misalnya. Apakah di usia 30 something gue udah harus punya asuransi kesehatan di masa gue nanti tua? Dan apakah unit link atau sekarang yang sudah berganti nama itu juga menjadi opsi yang tepat? Gitu. Oke, jadi kalau misalkan lo adalah karyawan, itu namanya bukan asuransi kantor, meskipun kita sebutnya adalah asuransi kantor. Itu adalah tunjangan kesehatan kan, karena itu nempel sama kita punya status sebagai karyawan. Natura itu. Ya. Nah udah gitu, itu nggak usah ngomong kalau misalkan gua akan pensiun di perusahaan itu. Yang paling gampang, belakangan juga udah kejadian PHK kan. Kalau lu PHK, berarti lu nggak dapat tunjangan kesehatan lagi kan. Kalau misalkan lu nggak kena PHK, tapi keadaan company lu lagi nggak bagus, tunjangan kesehatan mungkin diturunin. Jadi semuanya itu bergantung sama company gitu. Betul. Nah pada saat lu punya asuransi swasta kan nggak seperti itu. Jadi lu mau seperti apa dan segala macam, ya lu bisa customize sendiri. Tapi kalau misalnya lu harus bergantung sama kantor, beresiko menurut gua. Sebenarnya itu manajemen risiko aja sih sebenarnya ya. Yes. Kayak gimana kalau lu terjadi sesuatu, lu masih di cover atau enggak gitu ya. Ya, contoh gini deh. Waktu itu dulu teman gua di Big Four, seingat gua ya, dulu di cover itu sampai ke Amerika. Nah, dulu cover itu sampai ke Amerika. Cuma lu mau di cover ke Amerika mau sakit apa? Iya. Sakitnya parah dong masih kan. Iya. Nah, terus undang-undang kita kan ketenaga kerjaan itu kan bilang kalau misalkan lu sakit parah, maka di tahun pertama perusahaan harus tetap gaji lu, nggak boleh di PHK langsung. Yang kedua itu 75% gajinya, baru 50%, baru 25%, baru ntar boleh di PHK di situ. Iya, nah pada saat lu terkena sakit kayak begitu, which is sekarang itu nggak murah. Kayak gua. Iya kan? Terus? Nah udah gitu, ya mau gimana kalau misalnya lu nggak punya asuransi swasta gitu. Dan menurut gue sih sebelum lu pensiun, sebelum umur 40 lah, harusnya paling nggak punya asuransi kesehatan. Oke. Wah ini note banget sih. Ini emang menjawab kegelisahan banyak orang sih ya. Mudah-mudahan membantu ya. Jawab atau jamu. Oke, selamat datang di permainan Jawab atau Jamu. Iya. Dan ada permainan yang kayak cocok sekali dengan Philip. Ini udah beda ya. Sebelumnya nggak kayak gini kayaknya. Beda. Sebelumnya Wheel of Fortune, sekarang kita Lebih challenging kok. Pancing-pancingan. Jadi di balik ikan-ikan dan makhluk laut ini, warna-warni ini ada pertanyaan. Oke. Silakan dipancing. kalau mau jawab silakan jawab. Kalau tidak jawab silakan minum. Jadi buat penonton yang belum familiar, ini bukan alkohol ya. Takut adalah- dihujat lagi iya. ya. Ini jamu. Ya, itu. Padahal ngarepnya alkohol. Iya. Jadi ini jamu. Nanti silakan kalau Philip mau berani jawab. Pertanyaannya mungkin akan bikin sedikit tidak nyaman ya. Mohon Oke. maaf di depan. Nggak apa-apa. Tuh Ya, kan kalau ini enggak, nih yang bikin deg-degan nih. Kalau skip silakan minum jamunya. Nah, silakan Oke. dipancing nih. Ya, Mana nih dipancing pertanyaannya? nih, memancing Pancing dulu. kerusuhan netizen. Itu apa? Magnet ya? Oh, Ya, gitu. gitu Wow. ya. Wow.
Apa nih? ya. Gua baca. Dibaca Iya, ya. iya. Silakan aja. Oke. Tagih utang dan sebut nominal ya. Jadi lo lihat ke kamera, kalau ada orang yang utang sama lo sebut namanya. Misalnya Tirta, lo utang sama gue 10.000 USD, balikin hari Senin gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada gimana? Oh enggak. Oh nggak ada. Ada. Pancing lagi aja. Pancing lagi. Nggak suka ngutangin orang. Lo nggak Gue usah tahu. Duit gue aja nggak ada mau ngutangin orang. Lo tapi kalau ada keluarga atau teman deket yang Lo WhatsApp ngutangin lo gitu, lo ngutangin gak? Ngutangin tapi yang siap hilang. Oh sama gua, sama. Ya kan? Itu udah harus siap hilang. Kadang gua kalau diminta utang misalnya 5 juta gitu ya. Gua nggak gua kasih, tapi gua kasih 1 juta aja, tapi gua nggak nagih-nagih lagi gitu ya. Udah siap hilang. Udah kan? siap hilang aja Iya. gitu, kayak gitu. Jadi Gitu. triknya lumayan sih bikin orang malu dan malas nagih ya. Dan malas ngutang. Tapi lo kan nggak mau nagih, kecuali dia dengan sendiri Iya, yang iya, mau iya, iya, balikin. iya. Lo nagih nggak? Walaupun siap hilang ya? Nagih nggak? Pernah nagih nggak? Nggak nagih lah pastilah kalau misalnya gitu. Oh. Meskipun gue udah siap hilang, Tapi lo tetap nagih kan? ya tetep Woi. dong. Siapa tahu masih Duit, mau. duit, gitu. Iya. BU nih mau buat Ya, ya. bayar uang sekolah anak. Ya, oh, Tuh. oke. Next. Next. Nagih. Ya, lagi. Kreatif sekali ya. Wah. Apa tuh? Tunjukkan isi rekening kamu. Wah. Tunggu. Gue cari dulu yang paling kecil. Ada nggak? Nggak ada lah. Ada. Tidak ada. GoPay boleh nggak? GoPay masuk nggak? Boleh lah, boleh. GoPay boleh. Oh, harus rekening Oh, harus bank. rekening bank. Panitia ya, sorry Li, bukan gue. Maaf. Tunggu. Silakan jamunya Dia aja. nggak apa-apa loh kalau misalnya kamu Enggak dijawab. dong. Dia kayak nggak mau. Nah, gue ntar minum jamunya juga nggak apa-apa Oh, kalau oke, misalnya gue oke, udah oke. jawab. Enggak sih, kalau saran gue mending lu jawab sih. Itu pahit banget, men. Serius? Gue udah menjadi korban. Boleh cobain sedikit nggak? Nggak boleh. Harus Nanti ini. aja. Ya dia pro mendingan dijawab daripada Gue mendingan jawab. Jawab ya dah kalau gitu. Oh, ya warna. Tunggu. Warna Bukan itu. banyak rekening. Gue punya brand, punya nempel sama brand ya? Enggak. tapi Kalau nggak di blur aman. aja nanti. Oh. Ya. Atau Ini sebut mah- aja, lu sebut aja angkanya berapa. Jangan dong. Oh, jangan. Ini cuma sedikit. Oh. Yang ini nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa kasih. Tuh, ini situ. Tuh, Kasih. ini nih. Nah. Wow. Flexing ya? Ratus juta itu? Flexing ya. Ini nolnya 6. udah. Nolnya 6. Iya disingkat sama dia. Oh, oke. Lumayan. Berani dia, berani. Gue respect sih. Gue respect sih. Gue Gua pikir nggak respect mau sih. tadi. Gua Iya, respect iya. sih. Dua lagi Gitu boleh ya? doang. Dua Apa? lagi ya? 2 rekening lagi atau? Dua ini Dua ikan lagi. Dua ikan Kira lagi. nantangin 2 rekening lagi nggak apa-apa. Tapi kayaknya juga nggak ada isi. Berani dia, hebat. Keputusan spending yang paling disesalin. Lu beli apa yang paling lu sesal? Ini Nyesel. bukannya gua nggak punya, tapi kebanyakan yang gue punya. Jadi lu Gua banyak mikir membeli dulu. yang nyesel gitu? Iya dong, pasti dong. Kan gue ada. Impulsive buying ya? Iya, jadi waktu gue zaman. Tapi kan ini nggak suruh cerita ya. Gak Ngapain apa-apa, gua cerita ya? aja. Apanya. Jadi kan account ini kan gue bikin karena sebenarnya gue bego dulunya. Iya, Jadi iya, iya. impulsif lah segala macam. Apa ya? Yang deket-deket aja deh. Gue tuh suka beli barang kayak misalkan buat bikin konten dan segala Iya, macam iya. kayak gini. Yang akhirnya gue nggak pakai. Kamera gitu. Em, Paling mahal apa? Apa yang lu spend yang anjirnya mahal banget akhirnya gak kepake? banyak loh itu. Sebut aja. Kayak kamera 2. Kita bisa tungguin sampai sore loh. Oh, salah satunya itu ya yang ketawa juga. Diketawain loh, diketawain loh. Punchline-nya belum Abang. keluar, Mas. Jangan ketawa. Dia udah ketawain aja. Punchline belum keluar. Dulu tuh ada tripod yang bisa gimbal. Gimbal, ya, ya, Osmi gimbal ya, tripod. DJI Osmi. Osmo. Iya. Osmo itu juga nggak kepake. Itu berapa sih akhirnya. duitnya? Berapa duit? 2 jutaan kayaknya. Oh, kecil mah. Jutaan. Yang puluhan juta dong. Kita Drone. haus hedonisme di sini. Nggak ada. Yang puluhan juta nggak ada, cuma Nggak ada. misalnya ditumpukin yang semuanya Oh, kayaknya udah. iya, iya, Ya udahlah, iya, gitulah iya, gitu. Ya kecil-kecil tapi belinya 10 kali terus nggak kepake. Kurang Wah. lebih. Saya minum aja Sneakers gimana? itu enggak? Lu kan anak sneakers enggak ya? Sneakers enggak. Hidup. Ada. Sepeda. Oh, ini pasti Itu. Ini efek geng goes ya. angkatan Iya. pandemi ya? Ini Iya. angkatan pandemi nih. Iya. Geng-geng Racun itu. asep pandemi. Anak Aduh, sepeda itu parah banget. Sally emang. ya, Sally. Enggak, sepeda road bike. Oh, iya. Road bike. Itu happening sekali waktu 2020 itu. Iya. Sampai Berapa sekarang, kali goes? Iya, berapa kali dipakai? Dan berapa harganya? Oke, harga sepedanya. Iya. Harga sepedanya di bawah 10 juta. Heeh. Oke. Tapi kan sepeda ada sepatu dan Iya, segala iya, macam, ada helm. Total 25 kayaknya. 25? Lu Iya, goes sekitar berapa gitu. kali? Kurang dari 10. Belum fully depreciated itu, Lip. Kalau misalkan ada yang mau beli sepeda saya, boleh hubungin Big Alpha.
Gila. Itu banyak banget sih. Teman-teman gue juga Itu jual sepeda parah sih. sih. Iya, gue baru inget loh. Iya. Itu pun udah ditahan-tahan. Jadi gue nggak ikutin levelnya mereka gitu. Oh. Tapi ya tetep kena aja. Iya. Oke, satu ikan Satu lagi. Satu ikan makhluk lagi. laut. Jellyfish. Itu ubur-ubur. Dia jawab semua ya ternyata ya. Dia jawab semua berani dia. Dong. Apa ini? Apa tuh? Udah mulai Mau bilang apa kalau ketemu Ibu Sri Mulyani? mau bilang apa kalau ketemu Ibu Sri Mulyani? Apa nih? Saya minum aja ya. Silakan. Hati-hati loh, hati-hati. Nah, ini mah nggak pahit. Kayaknya dia bukan Itu bukan yang biasa kita minum. Enggak, kan gue campur. Oh. Iya. Oh, Ada yang pahit banget. campur alkohol loh. Kalau mau coba demi percobaan, mau. Ini yang Berani nggak? pahit. Ntar hapus dulu ya. Ya. Lumayan loh itu. Yang ini. Iya. Dia nggak ditanya, mau. Coba ini. Ini sambiloto. Ah, ini lebih pahit. Ya, tapi lo Tapi nggak bearable. Biasa. Bearable. Wah, gue gak Coba kuat, dong. man. Biasa. Gue gak kuat gue gitu. Ini kayak Gue biasanya suka manis-manis, gue suka janji manis. Oke, kalau gitu itu sesi terakhir kita ya. Ya, karena gue juga dari mencoba minimalis, pertanyaan gue kepada lo adalah mengurangi yang nggak perlu dalam hidup. Apa yang pengen lo esensial kurangin? menurut lo apa? Selain sepeda ya. Selain sepeda, sepeda, jersey, terus gimbal, ya, tadi apa ya. lagi? Banyak banget itu. Mengurangi sesuatu yang nggak penting dalam hidup. Ya, bisa relationship, bisa barang, bisa apa aja. Relationship nggak bisa dong, masih bisa dihilangin. Bisa yang nggak penting dalam hidup, yang toksik. Kayak gimana sih contohnya? Iya. Gitu dong. Ini salah. Ini bukan sesi saya, Pak. Ini sesinya Mas Philip. Ayo. Apa ya? Dulu tuh gue lumayan suka barang branded. Dulu kan masih jadi broker, terus udah gitu kayak harus pansos dan segala macam kan. Betul. Gitu. Jadi gue mulai Mengurangi itu. bukan mengurangi sih, hampir nggak punya lah ya. Tergantung dari level brandednya kayak gimana ya. Kalau misalkan Luxury brand gitu. gue mungkin luxury brand gue adalah Charles kalau and di Charles and Keith is oke banget loh. Itu gue kontennya baru nonton, iya kan? Sebel banget gue. Nah kalau misalkan di atas kayak 5 juta udah menurut gue udah luxury deh. Gue udah sangat mengurangi kecuali sneakers ya. Sneaker gue kayak cuma Jam lo nggak main jam juga ya? Jam. Oh itu jam saya gue juga G-Shock. punya itu. Iya. Jam saya 2 juta. Iya. Jadi emang yang pengen lo kurangi adalah Lebih ke simplistic kali ya. Kayak misalkan kayak gini udah Uniqlo gitu. Gue mengurangi yang branded banget sih. Gitu. Mengurangi barang-barang mewah. Barang-barang mewah. Dengan kategori tadi berapa? 5 juta ke atas. Tergantung teman-teman lah. Tapi Gantung lah, bisa digoyang. Gantung. Iya, handaan. Makanya saya nggak punya haters karena gue balikin lagi. Tergantung teman-teman, Iya, ya iya, kan. Oke Lip, thank you banget udah datang ke Gua yang thank you. obrolan penter kita. Buat kalian yang belum follow, Philip ada di platform apa aja Lip? Lu? Gue ada di Instagram, ada di TikTok, ada di apalagi YouTube, cuma sedikit sih, tapi nggak apa-apa. Kalau Iya. misalnya follow juga monggo. Username-nya sama semua? Sama semua dong. Philip Mulyana ya? Mulyana. Oke, kalau gitu, Kita pamit, gue Puri. gua Tirta. Gue Philip Mulyana. Thank you yang udah nonton sampai selesai. Kita akan ketemu di episode selanjutnya. Jangan lupa kurangi yang gak perlu. Atur duitnya. Bye. Bye. Bye.